sejahtera. Roh suci, oh roh suci, berkarya di hati saya. Roh suci, oh roh suci, berkarya di hati saya. Pilih roh suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi syukurana. Awit roh suci makarya ing manah gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh suci, oh roh suci, makarya ing manah roh suci, oh roh suci, makarya ing manah Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Sekarang kami ingin melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menuntun kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan menjadikan hidup kami semakin dilengkapi untuk semakin sempurna dalam Tuhan, dan juga doa kami oleh anugerah Tuhan. Tuhan memberi penuh dengan kuasa, Tuhan semakin dimuliakan, kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan doa malam kita. Dan saudara-saudara sekalian, saya masih ingin melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga yang menanyakan untuk minta dijelaskan tentang karunia berbahasa roh, atau tepatnya karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini adalah kali yang ke-17 saya menjelaskan ini, bahwa karunia berkata-kata dengan bahasa roh itu termasuk di dalam apa yang disebut dengan karunia roh. Nah, saudara, karunia roh itu sendiri ada 9, ya, 9 karunia roh. Karunia bahasa roh itu salah satunya karunia bahasa roh. Nah, kemudian kita harus merenungkan, dan sudah kita renungkan bersama, bahwa 9 karunia itu diberikan kepada kita umat manusia atau orang beriman pada zaman sekarang. Itu adalah untuk memperlengkapi dalam rangka orang beriman melakukan pelayanan kepada Tuhan. Jadi untuk membangun jemaat. Nah, ini yang akan saya ulangi kembali untuk kita renungkan, walaupun tidak sama persis, ya saudara-saudara sekalian, karena judulnya sore hari ini adalah karunia roh bukan ciri Kristen unggulan. Jadi orang yang memiliki karunia rohani itu bukan ciri dari Kristen unggulan atau Kristen nomor 1.
ini yang seringkali salah kaprah atau bahkan banyak orang yang merasa atau mengartikan orang kalau sudah memiliki karunia kesembuhan, karunia mujizat begitu itu wah itu berarti orang Kristen yang sudah paling dekat dengan Tuhan atau orang Kristen kelas 1 ini. Bukan seperti itu. Ada dua bagian Alkitab yang saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkannya adalah di 1 Korintus pasal 14 pada ayat 12. 1 Korintus pasal 12 pada pasal 14 maksud saya ayat 12 ya, jangan kebalik ini. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 12. Nah, saudara, saya ingin membaca satu ayat ini dulu, tapi nanti saudara baca dari seluruh perikop ya, dan kayaknya ini sudah sering kita kumpulkan masing-masing ayat ini. Sebagian besar lah paling tidak di 1 Korintus pasal 12 juga 1 Korintus pasal 14 ini. Saya baca untuk saudara. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah, ini sudah kita garis bawahi dalam renungan sebelumnya ini ya. Tapi saya ingin menghubungkannya dengan ucapan Tuhan Yesus yang menunjuk kepada karakter Kristiani atau karakter umat Tuhan yang sudah lahir baru, atau karakter sejati murid Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh pakai istilah semacam itu ya. Nah, coba kita buka di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini ucapan Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara nanti silakan dibaca mulai ayat 15 ya. Judulnya itu hal pengajaran yang sesat kalau di sini. Jadi ini ayat-ayat sebelumnya ini menunjukkan tentang pengajaran sesat, sehingga apa yang di bawah ini nanti ada hubungannya dengan yang di atasnya, dan pengajaran sesat itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, hanya ucapan Tuhan Yesus ini mestinya bisa dihubungkan dengan bagian Alkitab yang lain yang tidak bertentangan tentu saja, atau tidak memaksakan untuk dihubung-hubungkan. Coba aja nanti kita lihat, karena saya ingin menyampaikan, kalau tadi saya hanya membaca satu ayat lalu di sini hanya 3 ayat, ini bukan berarti memisah-misah ayat untuk dipaksa-paksakan untuk saling memiliki hubungan, bukan begitu. Coba aja nanti saudara baca seluruh perikop ini, dan ketika kita merenungkannya maka ada kaitannya dan tidak salah kalau kita merenungkannya sedemikian rupa. Saya baca dulu Matius pasal 7, ucapan Tuhan Yesus berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Perhatikan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22 dari Matius 7. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi perhatikan ayat terakhir 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai di situ pembacaan saya, dan saudara sekalian, mari kita memahami bahwa hubungannya dengan yang tadi saya ingin sampaikan, bahwa karunia roh termasuk orang yang sudah bisa berkata-kata dengan bahasa roh itu bukan ciri Kristen unggulan. Jadi ada perbedaan antara karunia roh atau perbuatan-perbuatan mujizat yang diizinkan Tuhan terjadi kepada seseorang beriman yang sudah diberi karunia atau sudah menerima karunia roh. Ya, katakanlah seorang yang bisa menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang hanya ditumpangi tangan
dan berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh sungguhan, katakanlah semacam itu ada bedanya dengan karakter Kristiani atau karakter anak Tuhan. Nah, gitu. Jadi karakter yang seharusnya ada pada anak Tuhan. Perhatikan bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu yang di 1 Korintus pasal 14, ini sudah pengulangan, bahwa karunia-karunia roh itu diberikan kepada kita untuk kelengkapan pelayanan dan untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Bukan membedakan antara yang satu itu Kristen kelas di bawah, yang lain itu merupakan unggulan kelas di atasnya, tidak seperti itu. Nah, mari dengan objektif kita memperhatikan bahwa ketika kita menghubungkan akan hal ini, tidak ada pertentangan di dalamnya dengan Matius pasal yang ke-7. Ya, Tuhan Yesus yang ucapannya yang didokumentasikan di Matius pasal 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, lalu perhatikanlah bahwa di sana itu Tuhan melanjutkan, nanti pada hari terakhir kapan itu? Pada akhir zaman, itu banyak orang yang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu, sudah bernubuat demi namamu, dan sudah membuat banyak mujizat demi namamu. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Ini yang berkata ini Tuhan Yesus Kristus. Nah, perhatikan bernubuat. Ya, kalau zaman perjanjian baru, orang yang berkata-kata dengan nubuat itu adalah orang yang memiliki karunia nubuat tentu saja. Lalu orang yang membuat mujizat itu tentu saja orang yang sudah menerima karunia roh, namanya karunia mengadakan mujizat. Nah, jadi ini di hari terakhir orang-orang yang mengejar Tuhan Yesus dengan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah memiliki karunia roh? Kami sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu loh, nama Yesus loh. Dan juga bernubuat demi namamu, nama Yesus. Seperti itu. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ini bahwa pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan, yang diusir dari hadapan Tuhan Yesus adalah mereka yang menjadi pembuat kejahatan. Jadi walaupun sudah menjadi murid Yesus, orang sudah berkata kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Yesus dituhankan, yang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Itu hanya umat Kristiani, saudara. Dan ini bukan hanya sekedar umat Kristiani. Tapi orang ini sudah, karismatik dan mungkin tokoh gereja ini, saudara. Bahkan mungkin bisa ini hamba Tuhan, jangan-jangan. Seperti itu. Kenapa? Karena di sana dikatakan sudah mengusir setan, sudah mengadakan banyak mujizat dan bernubuat. Nah, saudara-saudara, jadi ada perbedaan antara kalau sekarang kenyataannya kita mungkin banyak dari saudara sudah melihat ada orang-orang yang di lingkungan Anda sudah diberi karunia roh, ya, berbahasa roh, mengadakan banyak mujizat, bernubuat, bahkan dari 9 itu bisa disebutkan yang lain banyak gitu, ya, berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, karunia iman, menafsirkan bahasa roh dan seterusnya. Ya, ini orang-orang ini yang oleh dunia kekristenan seringkali disebut aliran karismatika atau aliran karismatik seperti itu. Nah, ini jangan ada yang merasa bahwa Anda adalah orang Kristen unggulan. Alkitab tidak menyatakan semacam itu. Ya. Siapakah orang yang unggul di hadapan Tuhan? Adalah orang-orang yang semakin Tuhan berkenan. Jadi kalau hidup
dari murid Kristus itu hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan, nah dialah itu sebetulnya yang boleh menyebut diri lebih mending dari yang lain, mungkin begitu tepatnya. Karena apa? Ayat firman Tuhan berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Bermegah itu artinya jangan orang bijak membanggakan diri karena kebijakannya. Janganlah orang kaya membanggakan diri karena kekayaannya. Tapi barang siapa mau merasa bangga, ya, yang mau bermegah, bermegahlah kalau ia semakin memahami dan mengenal Tuhan. Jadi kalau semakin dekat dengan Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, dialah yang semakin dikenan Tuhan. Pada kenyataannya kita melihat zaman sekarang, ada orang-orang karismatik yang jatuh dosa. Dan dosanya nggak main-main, bisa dosa besar itu. Bahkan kita melihat, walaupun tidak banyak ya, tapi ada hamba Tuhan yang sudah berapi-api melayani Tuhan, ya, dan bahkan juga sudah menghidupi karunia roh, tapi ternyata jatuh dosa. Bahkan sekarang ada yang sampai di penjara, saudara ya, saudara tahulah itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi karakter Kristiani ini yang harus kita pahami. Kita umat pilihan, murid Tuhan Yesus Kristus harus memiliki karakter Kristus atau karakter Kristiani. Jadi hidup kita ini salah satu, kalau saya boleh menyebut, mutu kekristenan yang sejati itu adalah ketika seseorang memiliki karakter Kristiani, murid Kristus yang benar-benar sudah lahir baru dan konsekuen dengan hidupnya yang lahir baru itu, sehingga berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, dialah yang dikatakan boleh berbangga di hadapan Tuhan. Bahkan yang mau bermegah dikatakan semacam itu. Tetapi kalau dalam tanda petik hanya, atau dalam tanda petik baru diberi oleh Tuhan karunia-karunia roh, ya, entah yang mananya, karunia roh yang banyak, yang ajaib dan sering disebut mujizat itu bukan ciri dari Kristen unggulan. Karunia roh diberikan sebagai kelengkapan, tujuannya untuk membangun jemaat. Nah, ini saudara, jadi saya dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga, ini saya tambahkan. Kenapa ini yang seringkali terjadi dalam faktanya yang saya lihat di kiri kanan saya, bahkan dulu sejak tahun 1980 karismatika baru-barusan masuk Indonesia, itu banyak orang yang sombong rohani. Kalau sudah bisa berkata-kata dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh itu, lalu merasa bahwa dia adalah orang yang lebih dikasih Tuhan lah, lebih diperhitungkan oleh Tuhan ya, atau kelasnya di atas lah dibanding dengan orang Kristen yang lain. Sebenarnya tidak semacam itu. Ada bedanya antara memiliki atau diberi karunia rohani dan karakter Kristiani. Nah, perjuangan kita adalah tetap menjadi orang yang dikenal Tuhan, tetapi juga Tuhan berkenan memberikan kelengkapan sehingga kita yang dipanggil untuk melayani, saudara-saudara. Jadi saya berharap semua yang mengikuti persekutuan malam hari ini saya berharap kita mulai menyadari atau sudah menyadari, paling tidak mulai menyadari bahwa kita menjadi orang Kristiani itu bukan sekedar beragama, tetapi kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus itu mendapat panggilan untuk berkarya, saudara, menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Kan ayat firman Tuhan jelas berkata semacam itu. Jadi, nah, mari kita pertanyakan dalam hidup kita ini, kita sudah menghasilkan buah apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak mudah untuk menjawab, bahkan tidak mudah untuk menghidupinya, tetapi ini harus, saudara-saudara ya. Nah, itulah karakter murid Kristus. Murid Kristus itu akan berlaku seperti gurunya. Dikatakan seperti itu. Gurunya berprestasi tentang apa, menghasilkan apa. Murid Kristus yang benar-benar murid Kristus harus berusaha dalam hidupnya untuk mengeluarkan buah bagi kemuliaan nama
Tuhan. Jadi saudara, nilai yang boleh kita bagikan sore hari ini adalah bagi yang sudah menerima, mempraktekkan dan menghidupi karunia roh, termasuk bahasa roh tentu saja, ya, karena yang dipertanyakan bahasa roh. Saya ulangi, bagi yang sudah menerima, mempraktekkan dan menghidupi karunia roh tidak boleh tinggi hati, namun harus menjaga supaya tetap bahkan makin hidup dalam karakter Kristus. Ya. Bagi yang sudah menerima, mempraktekkan dan menghidupi karunia roh tidak boleh tinggi hati, namun harus menjaga supaya tetap bahkan makin hidup dalam karakter Kristus. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat untuk banyak hal yang kita butuhkan, termasuk mendoakan bangsa dan negara kita, pekerjaan Tuhan, dan kita juga akan menaikkan doa-doa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kita untuk didoakan, terutama yang banyak ini yang merindukan kesembuhan dari Tuhan. Nah, karena itu mari dengan sungguh-sungguh kita melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami menyembah dan melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami berterima kasih untuk Ibu Titin Joko Susanto yang sudah mengajukan pertanyaan mengenai bahasa roh, dan sampai sekarang ini kami kumpulkan berhari-hari dalam beberapa kali doa malam untuk kami memahami karunia-karunia roh. Tuhan, hamba-Mu, anak-Mu yang menjelaskan akan hal ini penuh dengan keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan kemampuan. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami dan memberikan pemahaman lebih lagi kepada kami masing-masing. Sehingga ya Tuhan, kami boleh merindukan Tuhan perlengkapi dengan karunia roh. Sehingga sebagai orang beriman, kami menghasilkan banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang diselamatkan melalui kami, banyak orang diteguhkan imannya melalui kami. Bahkan kami dengan pelayanan online ini juga boleh saling mendukung, melayani Tuhan dengan doa, sehingga kami melihat ada banyak orang yang diselamatkan dan kerajaan Tuhan semakin dilebarkan. Ini doa kami, ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan sekarang kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini masih harus kami panjatkan dalam doa nama-namanya, ya, karena membutuhkan terutama kesembuhan, kesempurnaan pertumbuhan jasmani maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mengingat, kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masiah itu, Tuhan memberikan kesempurnaan pertumbuhan jasmani dan kejiwaan semakin pulih, semakin sembuh bagi saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Simintawati, Indah Purwaningtyas, semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alek Giuhano Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristini Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri, dan saudara kami Handoyat Mojo yang di Jakarta.
Kami juga berdoa untuk saudara kami yang memiliki pergumulan yang lain selain kesembuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong saudara kami si Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtor ini di Kediri, saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Kami tetap menyerahkan Tuhan memberi apa yang kami minta, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami, dan kami semakin melihat bahwa kuasa Tuhan benar-benar luar biasa untuk memimpin kami, menolong kami ke dalam kebenaran, pemulihan, dan kekudusan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua yang kami kerjakan baik onsite maupun online, semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyempurnakannya. Terima kasih, setiap hari kami dapat menikmati oleh anugerah Tuhan saja melalui semua yang kami kerjakan, menyatukan hati dalam pelayanan kepada Tuhan ini. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian doa malam kita hari ini, dan saya tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih jika berkenan memberikan subscribe, sehingga menolong tim multimedia kami semakin memperoleh kemudahan-kemudahan ke depan. Juga setidaknya dukungan doa, ya, bagikan juga kepada teman-teman lain, like, komen, dan share, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.